zinc picolinat tapi zinc glycinate. Zinc glycinate itu khusus untuk teman-teman yang prostat pakainya zinc glycinate. Kemudian kakak lihat di etalase Dr. Miayu kayaknya kak ya, apa di Domi Klinik ya kak, aku agak lupa, ada namanya prostat support. Itu kakak konsumsi bagus untuk teman-teman yang prostat. Kemudian teman-teman yang prostat itu banyakin makan sesuatu hal yang mengandung likopen ya kak. Likopen itu kakak, kalau kakak nggak ada alergi tomat, misalnya makasih Bapak Parulian ya, tomat, wortel itu dia mengandung likopen. Atau kalau misalnya kakak bisa juga konsumsi spesifik suplemen yang mengandung likopen, itu bagus untuk yang prostat ya teman-teman. Manfaat zinc picolinat itu bagus untuk meningkatkan sistem imunitas. Jadi tuh teman-teman kan gini ya, zinc itu ada banyak jenisnya, magnesium tuh juga ada banyak jenisnya. Nah, zinc yang dapat meningkatkan level zinc ketika kita kekurangan zinc itu zinc picolinat yang paling bagus. Kalau jenis magnesium yang dapat meningkatkan level magnesium ketika kita kekurangan magnesium itu magnesium glycinate gitu. Jadinya itu tergantung dari jenisnya apa dulu, karena tingkat penyerapannya itu beda-beda. Nah, untuk teman-teman ya, untuk jenis magnesium yang paling jelek penyerapannya itu adalah magnesium oxide. Magnesium oxide jangan dikonsumsi ya, menurut aku mah itu mubazir, ngabisin uang, karena dia penyerapannya itu tuh nggak bagus ya kak. Cari itu magnesium glycinate yang paling bagus. Suplemen untuk GERD, cuka apel sebelum makan, kemudian probiotik, kakak pakai enzim, vitamin D3K2 dan magnesium. Dok, aku ada FAM tapi dokter bilang kecil banget jadi nggak bisa di-op, aku bisa konsumsi apa? Kak, kalau FAM, kak aku pernah loh kak ini beneran ya kakak sama Kiwi, aku pernah ketemu pasien 4 kali operasi FAM. Aku sampai bilang kakak ini, ada kakak namanya magnesium glycinate. Kak, aku pernah ketemu pasien 4 kali operasi FAM. Aku tanya ke pasiennya, waalaikumsalam Ibu Hana Witri. Aku tanya ke pasiennya, kakak ini hobi operasi atau gimana? Kok masih bisa 4 kali gitu? FAM itu sesuatu yang bisa berulang ya kak. Walaupun kakak udah dioperasi, kakak bisa terus kena FAM. Kenapa dia biasanya dipengaruhi sama radikal bebas. Nah, jadi itu tuh kayak rokok, makanan junk food, ultra processed food, makanan gula, tepung, semua yang kemasan, minuman kemasan itu bisa membuat si FAM itu tumbuh lagi. Jadi kakak harus pahami dulu konsep ini. Karena walaupun dia operasi pun dia bisa tumbuh lagi kakak gitu. Nah, untuk teman-teman yang FAM, ada teori yang menyebutkan bahwa teman-teman FAM itu nggak boleh tuh makan sesuatu yang ada pengawetnya. Jadi kayak telurnya juga, kalau kakak mau konsumsi telur, cari yang telur organik. Kakak kalau kamu konsumsi ayam, cari ayam yang kampung, yang nggak ada lele. Kalau lele itu kan juga hati-hati, itu kan makanan yang ada apa kak? Purin, kok lele itu pokoknya ada makanan yang pengawet itu ya kak, itu jangan gitu, hati-hati. Karena dia merupakan sumber peradangan yang dapat buat dia si FAM itu tumbuh kembali. Untuk suplemennya yang aku rekomendasikan, yang pertama adalah DIM 1 kapsul sehari 2 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak pakai Shea iodin. Teman-teman yang FAM itu kalian kekurangan iodin. Iodin tuh banyak di seafood. Shea iodin tuh 1 kapsul sesudah makan, vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, dikonsumsi berbarengan dengan omega 3 fish oil, kemudian zinc picolinat dan magnesium kakak. Kalau kakak ngerasa terlalu banyak, kok banyak banget ya dom, yang kakak fokuskan adalah vitamin D3K2, magnesium, DIM sama iodin ya kak. Kakak, aku kalau ngomong cepet ya, apalagi ini kan hari terakhir, kemungkinan tuh 2 hari sampai lebaran tuh aku kayaknya agak sulit untuk live. Jadi karena pertanyaannya banyak, aku hanya menjelaskan apa suplemen yang dikonsumsi ya, aku nggak banyak jelasin teori ya. Dom, gimana cara simpan suplemen kemarin beli Fit D3K2 jadi berjamur? Waduh, kakak beli vitamin D3-nya berjamur kakak. Kakak beli di mana? Maksudnya tuh dalam bentuk apa juga? Kapsul atau soft gel gitu? Kak, aku nyimpen semua suplemen yang aku konsumsi secara pribadi di kamar aku. Di kamar aku itu ruangan soft gel kok bisa berjamur ya? Kak, aku nggak tahu tuh suplemen berjamur itu gimana ya kak, karena tuh kan tim aku juga suplemen itu dibuat sharing ya kak. Sharing tuh artinya kalau udah ada sisanya terus kita simpan gitu di ruangan yang ber-AC minimal suhu 25 derajat, itu selalu aman kok kak. Aku belum pernah ketemu suplemen yang berjamur ya kak. Mungkin juga kakak nggak rapat, untuk kerapetan tuh juga harus ya teman-teman ya, harus rapat. Kalau nutup botol kadang-kadang tuh kan kena oksidasi dari udara, itu nggak bisa. Dok, kalau beli sekarang kapan dikirim? Kalau kakak pemesanannya sebelum jam 2:30 dikirim sama admin siang ini kak.
Ada saran nggak dok, bisa bisa minum suplemen apa? Ini kondisinya apa kak? Sarannya kondisinya apa? Untuk nyeri di belakang lutut, di belakang lutut ya kakak ya, berarti di ototnya, bukan di lututnya. Suplemennya apa? Kalau teman-teman yang kalian sering banget mengalami kayak pegal-pegal, kemudian itu badannya nyeri-nyeri gitu, magnesium yang aku rekomendasikan tuh magnesium malat ya. Jadi magnesium malat ini memiliki spesifikitas dia bekerjanya di sendi dan otot. Jadi kalau kalian udah konsumsi magnesium glycinate kok masih aja ngerasa kayak pegel-pegel ya gitu, kakak konsumsinya magnesium malat ya. Untuk vitamin D3-nya kan kalau di atas 18 tahun sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali kan 10.000. Tapi karena kakak ada keluhan jadi pakainya di 20.000 IU, kemudian magnesium malat. Ini aku cuma cerita ya teman-teman, jadi itu sebagai bahan pertimbangan yang nggak harus kalian lakukan, tapi kalau mau melakukan ini harus tanyakan dulu ke dokter functional medicine-nya ya. Jadi aku baru dapat pasiennya kena saraf kejepit ya. Aku coba pakai vitamin D3 30.000 IU, kurang oke gitu, kurang maksimal gitu. Tapi begitu dikasih 50.000 IU, keluhannya itu berkurang jauh dari nyerinya, kemudian tuh dari tingkat kesakitannya ketika konsumsi 50.000 IU. Jadi untuk teman-teman yang ada masalah kayak tulang belakang, low back pain, entah HNP, entah kalian punya nyeri sendi yang kronik gitu ya, memadukan antara magnesium malat, kemudian magnesium glycinate itu dipadukan sama vitamin D3 dosis minimal 30.000 sampai 50.000 tuh menurut aku oke hasilnya gitu. Pasiennya sudah melakukan evaluasi terhadap, karena khawatir ya gimana nih konsumsi vitamin D3-nya tinggi banget gitu ya. Pasiennya sudah melakukan evaluasi terhadap hasil EGFR-nya, hasil EGFR bagus, fungsi ginjalnya bagus. Jadi vitamin D3 dengan dosis yang tinggi selama kalian konsumsinya bersama dengan K2 dan magnesium beserta dengan minum air putih itu tidak mengganggu ginjal. Justru dapat menurunkan tingkat kesakitan dan peradangannya. Aku hanya cerita, aku nggak suggest kalian harus konsumsi 50.000 IU, tapi kalau dalam kondisi yang kronik itu bisa dipertimbangkan. Tapi sebelum menjalani itu, silakan dulu untuk konsultasi ke dokter functional medicine-nya untuk bertanya, saya kira-kira bisa nggak dalam kondisi yang bisa konsumsi vitamin D3 50.000 IU gitu ya kak. Karena pada dasarnya tuh kalau kanker sama nyeri yang kronik gitu ya, itu pasti kekurangan vitamin D3. Jadi pasien aku itu udah aku kasih 30.000 kayak kurang nampol, begitu di 50.000 itu perbaikannya itu tuh terasa signifikan gitu kak. Efek samping konsumsi vitamin D3 dosis tinggi itu adalah hiperkalsium. Kalsium kelebihan di dalam darah itu bahaya, dapat mengakibatkan gangguan di jantung, dapat mengakibatkan batu ginjal. Itu benar. Tapi kalau kakak konsumsi vitamin D3-nya beserta dengan K2, beserta dengan magnesium, minum air putih yang cukup, kemudian kakak rajin follow up hasil kalsium dalam darah, itu aman. Dok, untuk ada kedutan di area kepala sebelah kanan itu apa karena stres? Bisa karena stres, bisa karena kakak kekurangan magnesium sama kekurangan dari potasium. Jadi kalau dudut gitu ya kak, itu kakak bisa kekurangan magnesium, kekurangan potasium, sama kekurangan vitamin B1 kak. Kalau teman-teman yang stres, pasti kekurangan B1, pasti juga kekurangan magnesium gitu. Jadi itu tuh sebenarnya tuh patofisiologi itu kayak muter-muter aja gitu loh kak, tapi tergantung dari faktor resikonya. Itu yang tadi dok, kram perut bawah terus BAB warna hitam coklat gitu, tapi baru sekali aja kak. Kalau misalnya baru sekali nggak ada rasa yang lemes gitu ya kak, itu bisa kita evaluasi aja ya kak. Tapi kalau dia terjadi berulang kali kemudian kakak ngerasa lemes, semakin ngos-ngosan, takutnya ada perdarahan di saluran cerna, itu kakak harus follow up dari cek hasil HB-nya. Minimal kakak tanya ke dokter penyakit dalamnya ini kenapa. Tapi kalau baru sekali, bisa juga loh kak, makanan kita itu mengubah pigmentasi dari warna BAB kita. Kayak teman-teman yang habis makan yang paling sering itu buah naga, jadi itu kan BAB itu kan jadi kayak kehitaman gitu ya. Jadi kalau kakak timbul konsumsi kayak kehitaman gitu, BAB kehitaman, kakak lakukan evaluasi dulu ya, jangan panik, tapi juga jangan dianggap santai gitu. Kalau udah lemes terus-terusan, ngerasa ngos-ngosan, kakak cek HB, takutnya memang ada perdarahan saluran cerna gitu. Pakai probiotik ya kak untuk memperbaiki mikrobioma kakak. Kakak Sumanto, aku kok serem sih ngelihatnya. Kakak Sumanto, halo. Probiotik pakainya yang mana dok? Buat GERD dan buat gut and GERD. Kak, kalau untuk mana ya kak? Kak, untuk peradangan usus yang lama banget, aku lagi nggak pegang suplemennya, itu aku rekomendasikan Lactobacillus reuteri.
Untuk kondisi peradangan usus, IBD, IBS, colitis, Crohn's disease, kakak pakainya Lactobacillus reuteri spesifik ya kak. Itu bagus tuh untuk perbaikan di bagian peradangan kronik di usus kita. Tapi kalau GERD, kakak cukup pakai si probiotik yang dari Future Biotic aja. Probiotik dari Future Biotic ini dikonsumsi untuk teman-teman yang GERD. Tapi kalau teman-teman gastritis pakainya yang ungu. Perbedaannya apa? Karena ini ada polifenolnya, ini nggak ada. Biasanya teman-teman gastritis tuh agak sensitif sama kandungan polifenol. Jadi ini GERD, ini gastritis ya kak. Kak, kemarin tuh ada yang tanya, Dom, saya kok habis konsumsi probiotik malah jadi nggak enak ya gitu. Kalau misalnya kakak mengalami gangguan pencernaan, ini kakak memang modalitasnya tuh udah sakit ya, bukan yang sehat ya kak. Jadi kakak modalitasnya tuh udah sakit, mengalami gangguan pencernaan. Halo kak. Kemudian kakak coba untuk konsumsi probiotik. Kalau misalnya setelah konsumsi probiotik, setelah kakak menyingkirkan faktor kakak salah makan, enggak Dom, saya mah salah makan aja kali Dom gitu ya. Kakak ngerasa benar-benar penyebabnya itu karena si probiotiknya, kakak lakukan evaluasi. Ya dok, alhamdulillah minum vitamin D3 50.000 IU, saya lebih sehat, terima kasih dok. Padahal mau disembunyikan identitasnya Ibu Fitri. Ya terus sama-sama Ibu Fitri ya, semoga semakin sehat terus ya. Jadi tuh kalau aku hati-hati sekali ya teman-teman kalau mau menyampaikan dosis 50.000 IU, karena dosis 10.000 aja banyak dokter yang marahin aku ya, apalagi kalau 50.000 IU gitu ya. Tapi aku hanya menyampaikan pendapat ya teman-teman ya. Silahkan kalian untuk mempelajari apa yang aku sampaikan, kalau setuju lakukan, kalau nggak setuju ya sudah gitu ya. Tapi